Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Diantari dari kelompok 3 Pita Warna Hijau. Di sini saya akan membawa materi yaitu penanganan luka dan luka bakar. Nah, luka itu diidentifikasikan sebagai terputusnya kontinuitas jaringan tubuh oleh sebab fisik, mekanik, kimia, dan termal. Nah, luka baik luka terbuka atau luka tertutup merupakan salah satu permasalahan yang paling banyak terjadi. Kemudian, penanganan luka ini merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh mahasiswa kedokteran. Nah, tujuan utama manajemen luka adalah mendapatkan penyembuhan yang cepat dengan fungsi dan hasil estetik yang optimal. Tujuan ini dicapai dengan pencegahan infeksi dan trauma lebih lanjut serta memberikan lingkungan yang optimal bagi penyembuhan luka. Nah, keterlambatan penyembuhan luka dapat diakibatkan oleh penata laksanakan luka yang kurang tepat. Nah, beberapa berdasarkan penyebabnya, luka dibagi menjadi, yaitu yang pertama erupso, abrasi, eksoriasi, kontusio, laserasi, dan luka kombinasi. Nah, erosi adalah luka hanya sampai stratum corneum atau kemudian abrasi adalah luka sampai stratum spinosum, kemudian eksoriasi adalah luka sampai stratum basale. Nah, kontusio biasanya disebabkan oleh trauma tumpul atau ledakan. Laserasi terjadi jika kekuatan trauma melebihi kekuatan rangsangan jaringan, misalnya robekan kulit kepala akibat trauma tumpul pada kepala. Nah, berdasarkan onset terjadinya luka diklasifikasikan menjadi luka akut dan luka kronis. Luka akut disebabkan oleh trauma atau pembedahan. Nah, waktu penyembuhan relatif cepat dengan penyembuhan secara primer, sedangkan luka kronis diidentifikasikan sebagai luka yang belum sembuh setelah 3 bulan. Sering disebabkan oleh luka bakar luas, gangguan sirkulasi, tekanan yang berlangsung lama, kemudian ulkus, diabetik, dan keganasan. Waktu penyembuhan cenderung lebih lama, kemudian risiko terinfeksinya lebih besar. Kemudian, asesmen diidentifikasi sebagai kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dengan cara mengamati, memberikan pertanyaan, serta melakukan pemberian fisik yang menunjang. Nah, luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Nah, luka bakar merupakan suatu jenis trauma dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Nah, kemudian ada akibat pertama luka bakar adalah syok karena kaget dan kesakitan. Nah, pembuluh kapiler yang terpanjang, suhu tinggi, rusak, dan permeabilitas yang meninggi. Sel darah yang ada di dalamnya ikut rusak sehingga dapat terjadi anemia. Nah, meningkatnya permeabilitas menyebabkan odem dan menimbulkan bula yang banyak elektrolit. Nah, Hal itu menyebabkan berkurangnya volume cairan intravaskular. Kerusakan kulit akibat luka bakar menyebabkan kehilangan cairan akibat penguapan yang berlebihan. Nah, masuknya cairan ke bula yang terbentuk pada luka bakar derajat 2 dan pengeluaran cairan dari keropeng luka bakar derajat 3. Nah, bila luas luka bakar kurang dari 20%, biasanya mekanisme kompensasi tubuh masih bisa mengatasinya. Tetapi bila lebih dari 20%, akan terjadi shock hipovolemik dengan gejala yang khas, seperti gelisah, pucat, berkeringat, kemudian nadi kecil dan cepat, dan tekanan darah menurun dan produksi urin yang berkurang. Kemudian ada pada kebakaran dalam ruangan tertutup atau bila luka terjadi di wajah, dapat terjadi kerusakan mukosa jalan nafas karena gas, asap, atau uap panas terhisap. Nah, odem laring ditimbulkannya dapat menyebabkan kehambatan jalan nafas dengan gejala sesak nafas, takipnea, stridor, suara serak, dan dahak berwarna gelap akibat cedera. Kemudian luka bakar grade pertama disebut juga luka bakar superficial. Kemudian ada ini tuh mengenai lapisan luar epidermis tapi tidak sampai mengenai daerah epidermis. Sering disebut sebagai epidermal burn. Kulit tampak kemerahan, sedikit odem, dan terasa nyeri. Kemudian pada hari keempat akan terjadi desquamsi atau epitel atau peeling. Kemudian ada luka bakar grade 2 yaitu superficial partial thickness, yaitu luka bakar meliputi epidermis dan lapisan atas dari dermis. Kulit tampak kemerahan, odem, dan rasa nyeri lebih berat daripada luka bakar grade pertama. Nah, ditandai dengan bula yang muncul beberapa jam setelah terkena luka. Bila bula disingkirkan, akan terlihat luka berwarna merah muda yang basah. Akan sembuh dengan sendirinya dalam 3 minggu, kemudian tapi warna kulit tidak akan sama seperti sebelumnya. Di parietal thickness,
Luka bakar meliputi epidermis dan lapisan dalam dari dermis, disertai juga dengan buah. Merupakan luka berbecak merah, muda, dan putih karena variasi dari vaskularisasi pembuluh darah. Nah, bagian yang putih punya hanya sedikit pembuluh darah, dan yang merah muda mempunyai beberapa aliran darah. Luka akan sembuh sekitar dalam 3-9 minggu. Nah, luka bakar grade ketiga menyebabkan kerusakan jaringan yang permanen. Kemudian ada rasa sakit, kadang tidak terlalu terasa karena ujung-ujung saraf dan pembuluh darah sudah hancur. Kemudian luka bakar meliputi kulit, lemak putih sampai mengenai otot dan tulang. Kemudian luka bakar keempat itu lukanya sudah berwarna hitam. Kemudian pertolongan pertama pada pasien yang dengan luka bakar yaitu segera hindari sumber api dan mematikan api pada tubuh, misalnya dengan menyelimuti dan menutup bagian yang terbakar untuk menghentikan pasokan oksigen pada api yang menyala. Kemudian singkirkan baju, perhiasan, dan benda-benda lainnya yang membuat efek tourniquet, karena jaringan yang terkena luka bakar akan segera menjadi adem. Setelah sumber panas dihilangkan, rendam daerah luka bakar dalam air atau menyiramnya dengan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 menit. Proses koagulasi protein sel di jaringan yang terpanjang suhu tinggi berlangsung tersebut setelah api dipadamkan sehingga destruksi tetap meluas. Proses ini dapat dihentikan dengan mendinginkan daerah yang terbakar dan mempertahankan suhu dingin ini pada jam pertama sehingga kerusakan lebih dangkal dan diperkecil. Akan tetapi cara ini tidak dapat dipakai untuk luka bakar yang lebih luas karena bahaya terjadi hipotermi. Es tidak seharusnya diberikan langsung pada luka bakar apapun. Evaluasi ALF atau prinsip penanganan pada luka bakar sama seperti penanganan pada luka akibat trauma yang lainnya, yaitu dengan IBC atau airway breathing circulation yang diikuti dengan pendekatan khusus pada komponen spesifik luka bakar pada sulfur sekunder. Nah, sebagai bagian dari perawatan awal pasien yang terkena luka bakar, pemberian cairan intravena yang adekuat harus dilakukan. Akses intravena yang adekuat harus ada, terutama pada bagian ekstremitas yang tidak terkena luka bakar. Nah, adanya luka bakar diberikan cairan resusitasi karena adanya akumulasi cairan edema tidak hanya pada jaringan yang terbakar, tetapi juga seluruh tubuh. Nah, telah diselidiki bahwa penyebab permeabilitas jaringan ini adalah karena keluarnya sitokin dan beberapa mediator yang menyebabkan disfungsi dari sel kemudian kebocoran kapiler. Kemudian tujuan utama resusitasi cairan yang diberikannya itu adalah untuk menjaga dan mengembalikan berfungsi jaringan tanpa menimbulkan edema. Kemudian kehilangan cairan terbesar adalah pada 4 jam pertama terjadinya luka, dan akumulasi maksimum edema adalah pada 24 jam pertama setelah luka bakar. Nah, prinsip dari pemberian cairan pertama kali adalah pemberian garam ekstraseluler dan air yang hilang pada jaringan yang terbakar dan sel-sel tubuh. Nah, mungkin dari pemaparan materi saya segitu saja. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kemudian saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.